Selamat pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Krisna Novianti dari Prodi Biologi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi di monosakarida yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil-CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Siklus diawali dengan reaksi antara gugus asetil pada asetil-CoA dan asam dikarboksilat 4 karbon oksaloasetat yang membentuk asam trikarboksilat 6, yaitu sitrat. Pada reaksi-reaksi berikutnya terjadi pembebasan 2 molekul CO2 dan pembentukan tulang oksaloasetat. Siklus asam sitrat adalah bagian integral dari proses penyediaan energi dalam jumlah besar yang dibebaskan selama oksidasi bahan bakar fosil. Selama oksidasi asetil-CoA, koenzim mengalami reduksi dan kemudian deroksidasi di rantai respiratory yang dikaitkan dengan pembentukan ATP. Yang berikut 8 tahapan siklus Krebs. Yang pertama, tahap 1, sitrat sintase. Proses yang berlangsung di tahap ini disebut dengan hidrolisis. Pada tahap ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang berikut, tahap 2, isomerase sitrat. Pada tahap ini, asam sitrat yang sudah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim okotinase yang mengandung F12. Yang berikut tahap 3, isositrat dehidrogenase. Pada tahap ketiga ini berlangsung proses dekarboksilasi atau perompakan. Pertama kali, isositrat yang terbentuk pada tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksaloasetat yang terkait enzim oleh enzim isositrat dehidrogenase. Selain itu, pada tahap ini, isositrat juga diubah menjadi ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Yang berikut tahap 4. Tahap 4 ketolutarat dehidrogenase kompleks. Dalam tahap ini terjadi pengubahan ketolutarat menjadi suksinil-CoA dan enzim ketolutarat dehidrogenase kompleks. Yang berikut tahap 5. Tahap 5 yaitu suksinat dehikonase. Pada tahap kelima ini terjadi konveksi suksinal-CoA untuk suksinase. Proses pengubahan ini berbeda dengan tahap sebelumnya. Pada tahap ini, proses konvensi tidak hanya dibantu oleh enzim saja, melainkan memerlukan Mg2+ dan GDP yang dengan PI fosfat atau membentuk GTP. GTP inilah yang akan diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang tahap 6, suksinat dehidrogenase. Suksinat yang telah dihasilkan pada tahap kelima ini akan dehidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh, hidrasi. Hidrasi adalah penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda karbon C sama dengan C yang pada fumarat sehingga menghasilkan malat. Tahap ke-8, regenerasi oksosetat. Pada tahap ke-8 ini merupakan tahap akhir dari siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi perubahan enzim malat dehidrogenase membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini berperan untuk CoA sehingga proses siklus Krebs dapat diulang kembali. Yang berikut, untuk mencukupi kebutuhan energi, siklus Krebs harus berlangsung 2 kali. Hal tersebut dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa pada sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA. Reaksi siklus Krebs. Reaksi diawali dengan reaksi antara asetil-CoA dan 2C dan asam oksaloasetat 4C yang menghasilkan asam trikarboksilat sitrat. Selanjutnya, sejumlah
2 molekul atom CO2 dirilis dan teregenerasi. Sebelumnya hanya sedikit oksaloasetat yang dibutuhkan untuk mengisi siklus asam sitrat, sehingga oksaloasetat dikenal dengan perannya sebagai agen katalitik pada siklus Krebs. Setelah mengantar asetil masuk ke dalam siklus Krebs, CoA memisahkan diri dari asetil dan keluar dari siklus. Terakhir, asam malat mengalami oksidasi dan kembali melepaskan satu ion H+ yang kemudian diterima oleh NAD+ dan membentuk NADH. Dan asam oksaloasetat kemudian terbentuk. Selanjutnya, molekul NADH dan FDH2 akan menjalani rangkaian terakhir respirasi aerob, yaitu rantai transport elektron. Hasil dari siklus Krebs. Dari 8 proses siklus Krebs, nantinya akan menghasilkan 12 ATP. Ke-12 ATP ini terdiri dari hasil 3 NAD tambah menjadi 9 ATP, 1 FAD menjadi 2 ATP, serta 1 ATP. Sekian dan terima kasih.